teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dalam acara doa malam hari ini. Kita yang ingin berdoa harus tahu lebih dulu bahwa kita diberi kesempatan menghadap hadirat Allah yang maha mulia. Nah, Tuhan kita disebut Tuhan kemuliaan, dan Dia ingin mengangkat manusia yang rusak, jatuh dalam dosa, dengan Dia turun ke dunia untuk mengangkat kita naik, supaya dari kehinaan kita pun bisa jadi mulia. Ini pikiran demikian ini harus ada lebih dulu pada kita, sehingga kita boleh menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, memang Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mulia, rela menjadi manusia hina demi satu perkara besar, menebus dan mengangkat kami, memulihkan kami dari kehinaan menjadi manusia Allah, manusia yang akan dilimpahi dengan kemuliaan sorgawi. Terima kasih, cengkeram hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Juga untuk teman-teman kami yang menyaksikan tayangan ini, hamba-Mu berdoa supaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah mereka, mengurapi mereka, mengangkat hati mereka untuk memuji Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Yesus, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita bersenandung nyanyikan ini. Amin, amin. Bukan hanya Dia turun ke dalam dunia, Dia disalibkan, Dia dihina, namun Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Dia dimuliakan, dan tidak cukup Dia dimuliakan. Sesampai di sorga, Dia mendoakan kita dan mencurahkan Roh Kudus yang juga disebut Roh kemuliaan, asal kita mau mengikuti jalannya. Luar biasa. Mari kita nyanyikan dengan hati dan jiwa kita. Yesus, kemuliaan-Mu Yesus. Amin, amin. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Amin, amin Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus yang mulia itu mau mencurahkan roh kemuliaan kepada Anda semua. Percaya, percaya. Pandang kepada Yesus. Sembah Yesus, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Naikkan syukurmu. Amin, amin, hadir. Yes. Memujimu, menyembahmu.
Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yes Tuhan, Yesus, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Luhur engkau, luhur Jesus. Kira sana kalah. Angkat hati anak-anakmu Tuhan, angkat. Kira sana kalah. Kira sana korasa matura karasana karama. Jesus, Jesus, Jesus. Love you, Lord Jesus. Kira sana karawasek. Jesus, karawashaka. Sembah Engkau Jesus, kurasana matara. Jesus, Jesus, Jesus. Shakarabala bala 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 bala, shakarabala bala bala bala. Kira lama sana karabatuni kita lama shakara bala bala bala. Oh, enuku rasa luar biasa Kau Bapa, kami sembah. Oh, keras Jesus, Jesus. Arasana bato. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Yesus,
sembah, pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Kau ku sembah. Amin, amin. Sembah Dia, sembah dengan hatimu. Yes Tuhan. Glory, glory. Kau ku sembah. Pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan, dan kasih ku berikan. Yes Tuhan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Kau rasa rasa maka irasik. Oh ya sana,
Oh yasi, oh yasanak. Yes, yes, hadiratmu di sini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, oh ya sabak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teman-teman, Yesus yang mulia itu mau mendidik kita. Kalau kita ingin mulia, dan dikatakan oleh Tuhan kita akan dijadikan sama dengan Dia, maka kita perlu mendengarkan firman Tuhan yang dinyatakan oleh saudara kandung Yesus. Yakobus pasal 2 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku, jangan kalian mempunyai iman dari Tuhan Kristus, Tuhan dari kemuliaan, dengan memandang muka. Jangan. Nah, itulah imannya Yesus. Ya, the faith of Lord Christ. Saudaraku, di sini diungkapkan biasanya Lord Jesus, ini Lord Christ. Ya, jadi di sini ada kata-kata Christ, urapan Mesias. Dan Dia mau mengurapi kita supaya kita punya iman yang serupa dengan Dia, spirit yang sama. Dan spirit yang sama ini dinyatakan dengan saling membantu, tidak memandang rupa orang, siapa saja. Kita sudah belajar ini, dan yang pertama yaitu pernyataan iman sejati. Apa toh iman sejati? Jadi bukan hanya iman, tapi iman yang dengan perbuatan. Dan fakta dari iman sejati itu nyata, khususnya dalam ucapan. Ya, jangan cuma ngucap, oh baik selamat jalan, tapi kalau kita melihat orang yang dalam kekurangan, kita tidak mau berbuat. Nah, hari ini kita bicara tentang contoh dari iman sejati. Nah, Tuhan memberikan contoh, ini loh orang-orang yang mempunyai iman yang sejati. Ikutilah tapak iman mereka. Dan kita tahu, orang yang dipanggil Tuhan untuk membuat satu bangsa dan juga imannya itu harus menjadi iman dari gerejanya, yaitu Bapak Abraham.
Dan ada seorang, bukan hanya orang Israel, Tuhan pilih seorang yang dikatakan najis, yang kotor, yaitu Rahab, pelacur lagi. Ya, dia mantan pelacur tapi berubah sejak bertemu dengan Yesus. Bukankah itu Tuhan yang mulia? Yakobus 2 ayat 21 sampai 26 berbunyi, bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, di sini ditekankan tentang perbuatan iman. Ya, jangan salah. Yang ditekankan Tuhan bukan perbuatan hukum Taurat, tapi perbuatan iman, dan ini harus dimiliki. Ya, seperti Bapak Abraham, dia mempersembahkan anaknya, ya, dan dia berani itu, sehingga imannya bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan, terus menanjak sampai menjadi sempurna. Perhatikan, jadi iman ini pun perlu terus di-upgrade. Ya, tidak langsung Bapak Abraham bisa mencapai itu, tapi melalui didikan Tuhan dengan mezbah doa, mezbah kemah, lalu dia bisa menjangkau yang paling Tuhan inginkan, yaitu sempurna. Sehingga dia dijuluki sebagai sahabat Allah. Luar biasa. Ini adalah seorang yang Tuhan nyebut sendiri, sahabat Allah. Kenapa? Karena Abraham percaya perkataan Allah. Waktu dia diberi janji untuk anaknya yang nanti akan lahir, ya, walaupun dia sudah tua, istrinya mandul dan juga menopause, tetapi ternyata dapat melahirkan. Dan begitu juga Rahab. Rahab ini pelacur, di sini tekankan pelacur. Jadi Tuhan tidak urusan dengan background seseorang, asal dia mau melakukan perbuatan iman, maka dia bisa diubah bahkan menjadi mulia. Ya, Rahab ini lalu menjadi nenek moyang daripada Raja Daud. Bukankah itu mulia? Nah, kita mau belajar lebih dulu. Imannya Bapak Abraham itu iman apa? Iman terhadap kemuliaannya. Jadi lihat, pertama-tama Bapak Abraham itu berani berpisah dari negerinya Mesopotamia itu oleh karena dia mendapat penglihatan Allah yang maha mulia. Dan ini dinyatakan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 2b yang berbunyi, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Allah yang maha mulia. Ini daya tarik yang paling luar biasa, menyebabkan Bapak Abraham berani berpisah. Ya, banyak orang Kristen tidak berani berpisah.
dari hubungan yang bisa mengganggu imannya. Abraham dia berani meninggalkan, dia nggak tahu kemana. Tapi Tuhan berkata keluar. Tidak dikasih tahu kemana. Tapi pisah dulu. Cara Tuhan memang selalu step by step. Orang kalau menurut baru dia omongi lagi. Ya, dan dia menurut, lalu dia membuat mezbah, membuat kemah. Nah, ibadah. Dan kemah berarti dia jauh dari hal dunia. Jadi kalau saudara tidak mau jauh dari dunia, nggak mungkin bisa imanmu menanjak. Kenapa dia berani? Karena bersandar kepada kemuliaan budi luhurnya. Jadi begitu dia melihat Tuhan, wah ini Tuhan yang berbudi luhur. Sangat luhur, hebat. Nah kalau luhur tentu tidak akan melakukan yang jelek, yang berbahaya. Tidak pasti. Karena itu waktu dia diuji lalu dia diminta akhirnya untuk menyerahkan anaknya yang ditunggu-tunggu, ya, dan lahir dengan mujizat. Sekarang diminta kembali untuk dibunuh, dikorbankan. Saudaraku, kenapa orang bisa percaya? Saya tuliskan di situ, orang bisa percaya karena diinsafkan oleh Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus disebut Roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan itu, Roh kemuliaan. Jadi kalau betul engkau itu penuh Roh Kudus, maka sebetulnya tuntunan Roh Kudus itu jelas mengarah pada kemuliaan Allah. Jadi kalau ada orang Kristen yang dia Kristen tapi lalu masih berbuat najis, omongannya masih kotor, tapi dia berkata saya penuh Roh Kudus, itu tidak benar. Tuntunan Roh untuk mencapai kemuliaan, Tuhan memberitahu jalurnya penderitaan. Loh, menderita kenapa? Karena menurut firman, ya dia keluar dari negerinya tentu menderita, tidak seperti yang lalu. Dan waktu dia harus menyerahkan anaknya, ini yang paling menyayat hatinya. Saya yakin waktu dia naik ke gunung sambil naik hatinya remuk. Dia berkata, aduh nak, aku masih berpisah dengan kamu. Tapi oleh karena dia mempercayai budi luhurnya Allah yang maha mulia, dia tetap. Kenapa? Karena dia yakin yang berjanji itu tidak akan ingkar. Masa orang berbudi luhur janjinya diingkari? Nggak mungkin. Karena itu Ibrani 11 ayat 17-19 berbunyi, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iya, Allah yang berbudi luhur pasti tidak ingkar janji. Karena itu waktu diminta dia mempersembahkan dengan keyakinan. Allah kan gak ingkar janji. Karena itu dia berpikir Allah punya kuasa membangkitkan. Ya, dan inilah kemenangan yang luar biasa. Mari kita anak-anak Tuhan harus percaya. Walaupun Tuhan kadang-kadang memimpin kita lewat air mata, tapi ingat, Tuhan adalah sahabat kita. Tidak mungkin dia melakukan yang
jelek untuk kita, yang jahat. Tidak, sekali-kali tidak. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin, amin. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, saudara-saudara. Dia sahabat kita. Yang berbudi luhur Dalam segala susahku, selalu menghiburku. seperti seorang ayah berkata, "Nak, Dia mengerti bahasa kamu sabar, kamu sabar." tetesan air mata. Aku tahu mengikutku Walau badai bisa saja meneteskan banyak air mata. menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sahabat kita. Amin, amin Tuhan. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. amin Tuhan. Dia sahabat kita. Rasakan saudaraku, Dalam segala susahku, Dia mau besertamu. selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahasa Tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Glory Tuhan. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti, Dia mengerti. Dia mengerti bahasa
tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Engkau setia, kirasa. Syukur, syukur, syukur. Jesus. Syukur, syukur. Syukur. Oh Jesus. Glory, glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory, glory. Glory, glory. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Jiwa kami berglori, glory, glory. Glory, glory, glory. Ya Rabalaba Sandabakos. Hallelujah, hallelujah. Korasana Boyesek. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Iralama sana makore sedekitar. Ya rasana makore sedekir. Haleluya, haleluya, haleluya. Sana makara matore sekitar. Saudaraku, dari mana datangnya iman? Bagaimana Anda bisa mempercayai seseorang? Pertama dari ucapan. Dan banyak orang ucapan dari pembual mereka percaya bisa. Tapi Tuhan bukan pembual. Dia punya budi yang mulia, luhur. Jadi percaya itu mesti dua, ucapan, betul, tapi yang kedua yang penting. Pribadi yang mengucapkan berbudi luhur.
Itulah Allah kita. Nah, imannya Rahab ini juga karena mendengar. Waktu dia dengar peristiwa orang Israel keluar dari Mesir dengan kekuatan Allah membelah Laut Merah, itu berita langsung membuat penduduk-penduduk yang akan didatangi oleh orang Israel untuk memang ditumpas, mereka semua gemetar, termasuk Rahab yang tinggal di tembok kota. Dan dia seorang pelacur yang terkenal karena semua orang pasti tahu di tembok kota. Tapi Rahab ini mendengar berita dan dia percaya. Wah, karena itu bukan hanya mendengar, sekarang dia bernubuat. Ya, kalau dia mendengar Tuhan telah memang mengeringkan air Laut Merah, sekarang dia berkata Tuhan telah, walaupun belum, Tuhan telah memberikan negeri ini, negeri di mana dia tinggal, yang akan nanti dihancurkan. Dia tahu pasti kalau laut aja bisa terbelah, ya, maka negara-negara yang akan memang disuruh Tuhan dihancurkan pasti hancur. Karena itu dia bernubuat. Karena itu Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi suku saudara yang percaya, jangan cuma percaya, tapi ucapkanlah ucapan-ucapan yang berkuasa dari Tuhan. Waktu engkau mengalami masalah, coba ucapkan janji-janji Tuhan. Ulangi seperti pernyataan Tuhan pada Yosua waktu dia mau menyerang kota Yeriko ini. Tuhan pun bicara sama Yosua, aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memberi pesan, jangan lupa untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Karena itu waktu datang utusan untuk memata-matai, maka cara terbaik itu datang ke rumah pelacur. Karena pelacur selalu terbuka untuk setiap orang tamu. Dan diterima dengan baik dan dia sembunyikan ya di rami ya. Jadi bukan jerami tapi rami, karena dia ini sambil melacur tapi juga bekerja. Jadi jelasku, dia bukan ingin melacur tapi oleh karena terpaksa, oleh karena dijual ya. Orang zaman dulu kalau tidak punya uang dijual dan biasanya lalu dijadikan budak seks, menjadi pelacur. Tapi dia bekerja membuat tali rami ya. Jadi ini rami itu kulit-kulit dari pohon yang dia simpan, dan di situ dua mata-mata Israel ini disembunyikan oleh dia. Dia tahu kalau ketahuan mati ya, tapi dia punya iman begitu luar biasa, keluar dari hatinya ini dengan keyakinan. Karena itu dia bisa mengucap kepada tentara yang menggeledah rumahnya ya, dia berkata segera kejar, tidak ada di sini, memang tadi ke sini tapi segera kamu kejar. Wih, tanpa keder ya, berani ngomong dengan otoritas. Dan kepada dua pengintai Israel, dia pun berkata, sekarang kamu keluar dan pergilah ke pegunungan. Oh, dia arahkan. Dia juga bernubuat untuk ke arah mana? Wih, seorang pelacur. Ya, tapi dia oleh karena benar-benar yakin, maka roh kemuliaan hadir dalam hidupnya. Dia mulai mengucap ucapan-ucapan yang berkuasa.
Dan dua pengintai itu berkata, oke, kamu tali ini yang dibuat menurunkan kami, jangan lupa tetap kamu gantung. Dan itulah merupakan tali pengharapan. Dan memang dari bahasa Ibrani sendiri, tali itu ada hubungan kata dengan pengharapan. Jadi iman yang benar itu iman yang punya pengharapan. Pengharapan bahwa perkataan Tuhan pasti terjadi. Karena itu surat Yakobus mengakhiri, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan, artinya perbuatan iman, mati. Jadi kalau saudara cuma ngomong saja, tapi tidak melakukan perbuatan iman, maka imanmu itu sebetulnya mati. Segala yang hidup perlu ada aliran. Kenapa saudara hidup? Ya, dan udara yang mengalir. Saudara masukkan, saudara keluarkan, masukkan lagi, keluarkan lagi. Kenapa saudara hidup? Karena saudara makan. Saudara memasukkan makanan, tapi saudara juga buang yang kotor. Coba kalau yang kotor ini tidak dibuang, Anda pun mati. Kenapa disebut laut mati, Dead Sea? Karena tidak ada aliran keluar. Segala yang hidup mesti ada aliran. Ya, rohani yang hidup itu diisi firman, tapi juga mesti dikeluarkan dari mulut kita. Dengan apa? Mengucap ucapan-ucapan iman. Karena itu Musa itu berkata kepada Yosua, waktu itu ada orang bernubuat, Yosua berkata, Musa, guru, laranglah. Apa kata Musa? No. Kiranya seluruh umat bernubuat. Jadi sebenarnya Tuhan minta kita semua untuk membicarakan Tuhan. Bicara Tuhan. Mari belajar bicara Tuhan. Jadi sudah lihat gambar ini? Ya, gambar ini menunjukkan bahwa roh kita yang sudah diisi itu harus keluar, sampai keluar melalui mulut kita untuk disampaikan kepada orang lain, supaya orang lain bisa mendengar dan orang lain juga akan percaya. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini, kita yakin ya waktu Tuhan berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin Tuhan
yakin saat kau berfirman, Ya Tuhan, ku menang kami akan menang. saat kau bertindak. Hidupku Tuhan ditentukan Ditentukan oleh firman-Mu. perkataanmu, Amin, amin. Kami aman Tuhan, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Yes, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami nyanyikan kami imani. Engkau pembuat mujizat bagi kami. Karena itu kami mau memakai firman-Mu Tuhan, supaya janji-janji-Mu terpatri dalam hati kami. Dan kami berdoa untuk semua Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan tayangan ini, biar mereka pun mulai bertindak dengan iman, dengan memperkatakan janji-janji-Mu, dan nanti mereka akan melihat mujizat-mujizat yang Kau lakukan, mujizat dalam bisnis mereka. Mereka akan melihat bagaimana Engkau membuka pintu langit, pintu-pintu yang terkunci Engkau buka ya Tuhan. Juga bagi mereka yang sakit, mereka percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan, ada pemulihan. Hidup mereka jadi berubah, karena jiwa yang berubah, tubuh pun akan berubah. Keluarga mereka juga Tuhan mengalami mujizat, sukacita mulai terjadi lagi dalam keluarga anak-anak-Mu yang mau benar-benar patuh kepada Tuhan. Dan kami juga yakin mujizat-Mu terjadi untuk bangsa kami ya Tuhan. Karena bangsa kami Tuhan didukung oleh banyak anak-anak Tuhan yang berdoa yakin Tuhan Engkau mempunyai janji untuk negeri kami ya Tuhan. Karena itu mari Tuhan Kau terus akan melakukan ini, cengkeram para pimpinan negara kami dari Pak Presiden, Wakil maupun Menteri maupun Tuhan aparat TNI Polri sampai perangkat yang paling bawah, Engkau akan tolong semuanya. Terima kasih. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama amin.